Diawali saat pria berjas memasuki tos serba Daesung, hendak membeli pai coklat, disambut ramah oleh Meong. Saat transaksi berlangsung, anak Meong amat teliti menilik nomor seri uang yang dibayarkan oleh sang pria berjas, yang ternyata adalah uang palsu. Meong dengan tegas menyatakan bahwa pria berjas tidak bisa membayar dengan uang palsu. Bergegas Daesung menutup toko dan pergi menuju kantor polisi. Dia melaporkan kepada polisi Do-hyun bahwa penjahat pemalsu uang telah ia kurung di tokonya, dan ibunya yang menahannya di toko. Polisi Do-hyun pun terkaget-kaget karena ibu Daesung bersama penjahat di tokonya. Dia bergegas bersama Daesung ke TKP. Meong mencoba bertahan dari jeratan penjahat lelaki berjas yang mencoba melukainya. Pembeli mengetuk rolling door, hendak membeli bawang. Penjahat tersebut menahan dan membekap Meong agar tidak berkutik. Namun Meong melawan dengan menggigitnya. Polisi Do-hyun dan Daesung yang baru sampai membuka rolling door dibuat kaget karena ibu Daesung melakukan aksinya dengan melemparkan sebungkus beras tepat sasaran. Penjahat berjas pun dibekuk oleh polisi Do-hyun. Penjahat berjas mengungkapkan bahwa dia akan menemui Daesung kembali, membuat Meong merasa khawatir akan ancaman itu. Kejadian penangkapan penjahat berjas tersebut sampai diliput media, dan Meong mendapatkan penghargaan tanda jasa atas tragedi penangkapan penjahat berjas tersebut. Setelah kejadian itu, tokonya laris manis. Waktu pun berlalu. Daesung yang sudah remaja dan toko Daesung menjadi swalayan Daesung, tempat yang berubah menjadi luas dan pembeli dilayani oleh beberapa kasir. Saat menata barang dagangannya di etalase di tempat pai coklat, Daesung menemukan uang $5 palsu dan tulisan di dalam yang membuatnya menaruh curiga. Daesung pun telah menjadi dewasa. Dia yang kini berjas pergi membawa nanas diberikan kepada calon mertuanya. Namun tidak disambut ramah karena menurut calon mertuanya, yaitu ayah dari Ahe, nanas tersebut berkualitas biasa saja. Ayah Ahe lalu menginterogasinya mengenai rencana masa depan, namun Daesung dengan polos menjawab tidak ada. Langsung dia pun dimurkai oleh ayah Ahe. Saat hendak pulang, Daesung menginformasikan kepada Ahe bahwa ia gagal tes PNS kembali. Sampai di kosannya, Daesung berbenah pergi, namun saat di luar kepergiannya terhalang oleh hujan yang turun. Terpaksa Daesung pun pergi dengan kopernya. Sampai di serbanya, Daesung merasa sedih karena swalayannya berganti nama menjadi MS yang tak lain huruf awal dan akhir nama ibunya, yaitu Meon. Namun dia yang tidak memiliki penghasilan meminta pekerjaan kepada ibunya. Ibunya lalu memberikan tempat tinggal dan harus Daesung bayar dengan upah atas pekerjaannya. Daesung diberi tugas pertama, yaitu mengantarkan brosur. Dalam perjalanan melakukan perjalanannya, dia diserang oleh kakek Nunca yang menurutnya lagi dan lagi selalu mengganggunya, membuat Daesung amat murka. Dia pun melapor ke security atas hal tersebut. Saat security keluar pos untuk memeriksa laporan Daesung, Daesung langsung masuk ke apartemen dan menyelipkan brosur swalayannya. Tiba-tiba dia dilempar kantong oleh Kyung-ah, penghuni apartemen. Merasa Kyung-ah tidak memesan belanjaan kepada swalayan Daesung, Kyung-ah mengembalikan belanjaan tersebut. Kyung-ah lalu menghampiri temannya yang memanggilnya. Esok hari, ayah Daesung yang tengah siap bekerja menjadi seorang kurir diminta oleh istrinya untuk tidak mengantar pesanan lagi. Dengan sigap istrinya mengambil kunci motor. Daesung menginformasikan bahwa pengiriman akhir-akhir ini salah sasaran. Ibunya kena komplain terus, termasuk dirinya tadi malam kena komplain pelanggan. Meong selalu memberikan akomodasi baru berupa truk agar suaminya semangat bekerja dan fokus dalam bekerja. Akomodasi tersebut tidak dibuat antusias oleh ayah Daesung. Sebelum membuka toko, para karyawan melakukan briefing relaksasi agar semangat bekerja. Mereka juga mendiskusikan swalayan Bae, saingannya yang membuat swalayan mereka diambang kebangkrutan. Sehingga harus mengganti brand image swalayan menjadi MS Swalayan. Meong selalu menghubungi polisi Do-hyun untuk membawa pria yang direkomendasikannya. Bergegas polisi Do-hyun ke swalayan. Di tempat berbeda, ayah Daesung menjaga tenda jualan swalayan MS yang berada di pasar tumpah komplek. Dia tengah digoda oleh pimpinan komplek yang tak lain itu adalah Yongsun. Di kantor swalayannya, Meong menginterview
bahwa calon kurir baru yang direkomendasikan polisi Dohyun, di mana terdapat 3 catatan kriminal dari calon kurir tersebut. Meong selalu menghampiri Dohyun dan mengungkapkan ketidakmasuk akalannya, merekomendasikan mantan napi dengan 3 catatan kejahatan yang telah dilakukan. Dohyun meyakinkan agar Meong memberikan kepercayaannya untuk rekomendasiannya. Di tempat parkir MS Swalayan, yang seorang polwan tengah parkir karena mengantar polisi Dohyun. Daesung lalu menggoda kekasihnya menginformasikan bahwa ayahnya akan membunuh Daesung bila berkencan kembali dengan Daesung. Dia menyatakan bahwa akan ke biro jodoh untuk mencari jodoh lain. Meong siang melihat pertengkaran anaknya dengan kekasihnya memberi pekerjaan kepada kurir baru menjadi penjaga ikan. Penjaga ikan tersebut membeli pai, disambut ramah oleh Daesung yang menjalani profesi hari itu menjadi seorang kasir. Memintanya untuk tidak membayar karena ini adalah hari pertamanya bekerja. Meminta menganggap ini penyambutan untuknya. Namun penjaga ikan tetap membayar. Pelanggan lain hendak membayar, namun ia seorang anak kecil bernama Yul yang hendak membeli minuman keras dan beberapa barang lain. Daesung hanya melakukan transaksi selain minuman keras karena anak tersebut masih di bawah umur. Yul lalu meminta agar Daesung menyimpan sendal yang ia temukan untuk disimpan di box barang yang hilang. Saat malam hari menjadi kurir seperti biasa, Daesung diganggu kembali oleh kakek Nunca. Kakek Nunca yang kehilangan senjatanya, dia lekas mengambil senjatanya namun berteriak membuat Daesung mengecek kondisi yang terjadi pada kakek Nunca. Lihat olehnya ada mayat bersendal lep, percis seperti sendal yang ditemukan anak kecil tadi, yaitu Yul, yang ada di swalayan. Polisi lalu menginterogasi Daesung, diinformasikan oleh Daesung bahwa jasad tersebut adalah wanita seorang guru TK yang tinggal sendirian. Diasumsikan olehnya kemungkinan menemui psikiater karena depresi. Karena saat wanita itu berbelanja di swalayannya, melihat buku yang dikeluarkan dari tas oleh wanita itu semua tentang depresi. Pagi hari di swalayan terjadi kegaduhan diawali oleh penjaga kosmetik yang menginformasikan berita wanita yang ditemukan jasadnya. Meong pun meminta semua segera bekerja daripada gaduh dengan berita itu. Saat bekerja, Daesung tidak bisa akses transaksi pembelian minum keras dan lem tembak karena pembelinya adalah Yul yang tempo hari datang. Daesung pun menanyakan luka di tangan Yul, namun Yul berkila bahwa luka di tangannya adalah karena terjatuh. Yul lalu menanyakan terkait sendal yang ia temukan sudahkah diberikan kepada pemiliknya. Daesung malah balik menanyakan lokasi ditemukannya sendal itu. Yul yang polos menjawab bahwa ia temukan di taman dekat gereja. Di tempat berbeda, bertemu dengan beberapa lelaki di acara biro jodoh. Namun dia tidak menemukan sosok jodoh di acara tersebut. Daesung yang berada di taman gereja, dia menemukan beberapa obat yang mengarah kepada stalking di parkiran. Saat melihat Daesung, polisi Dohyun pun teringat akan kejadian saat Daesung remaja dibela oleh Meong sebagai ibu karena darah yang berceceran di swalayannya. Saat itu malam harinya dia menemukan seseorang yang penuh luka di tempat sampah. Di masa sekarang, polisi Dohyun meminta agar Daesung jangan ikut campur untuk kasus kali ini. Daesung dikomplain oleh Yongsun. Dia yang sudah renta dipilih kasih atas produk stalking berwarna krem. Menurutnya dia masih pantas memakai stocking krem bukan warna coklat tua. Daesung lalu memberikan stocking berwarna krem kepada Yongsun. Namun Yongsun malah merobeknya karena dinilainya stocking yang diberikan Daesung berkualitas rendah. Melihat kericuhan terhadap anaknya, ayah Daesung langsung menghampiri dan berbuat baik kepada Yongsun yang direspon positif. Hal tersebut terlihat oleh Meong. Daesung bergegas mengecek stocking-stocking di etalase swalayan dan pergi ke kamarnya mengecek kualitas beberapa stocking yang ia bawa. Setelah mengetahui jawabannya, dia pun menghubungi namun tidak direspon. Daesung lalu menghubungi dengan menyamarkan suaranya lewat telepon kantor polisi, menyamarkan identitasnya. Dia mengungkapkan hasil temuannya bahwa kasus jasad guru TK terbunuh karena cekikan oleh kain yang lembut. Dia lalu mengajaknya untuk bertemu. Saat bertemu, Daesung memberikan stocking temuannya kepada Dia pun memberikan beberapa pil yang ditemukan di gereja dan menceritakan semuanya. Penjaga ikan lalu bertransaksi beberapa barang yang dilayani oleh Daesung. Daesung pun amat penasaran kepada penjaga ikan yang membeli beberapa stocking. Namun penjaga ikan berkilah bahwa stocking itu untuk keperluannya. Dan di kantor polisi,
Seorang wanita melaporkan mantan pacarnya yang mengancamnya dan berkunjung setiap hari, menguntutinya terus-menerus. Dia lalu meminta agar wanita itu menulis laporan agar dia bisa menangani kasus penguntitan yang dialami oleh wanita itu. Di swalayan ada seorang wanita yang merasa tidak memesan barang, dia adalah Kyung A. Namun, swalayan MS terus mengirimnya barang. Hal tersebut ditangani oleh Meong. Dari kejauhan terlihat pelanggan yang hendak bertransaksi, dia adalah Yul beserta ayahnya. Meong selalu melayani mereka dahulu. Kembali ke Kyung A, yang membuat gaduh, terlihat stoking dalam kantong kresek. Daesung menanyakan tanggal penerimaan barang-barang yang dikirimkan. Namun Meong selantang menegaskan bahwa ini tidak terkait dengan swalayannya. Mendapat respon seperti itu, wanita itu lantas pergi tanpa membawa kantong bawaan yang dikirimkan padanya. Meong selalu membuang kantong kresek bawaan wanita itu. Namun Daesung mengambilnya dan memeriksa barang-barang yang ada dalam kantong kresek tersebut. Mencocokkan dengan data belanjaan para pelanggan swalayannya dibantu oleh penjaga daging. Namun, karena banyaknya pelanggan yang membeli barang-barang tersebut membuatnya jengah karena memakan waktu. Di luar swalayan menatap tempat mencari nafkahnya, Meong mengingat masa lalu. Dia diserang oleh pria berjas di masa lalu dan Daesung menyelamatkannya. Esok harinya, Daesung semangat bekerja melayani pelanggan dengan menulis rincian belanjaan tiap pelanggan. Di pasar tumpah apartemen, tengah menjaga tendanya, ayah Daesung didekati oleh Yongsun, dan hal tersebut terlihat oleh Meong yang lewat mengendarai motor. Meong tampak lempeng dan fokus pada tugas yang tengah diembannya, yaitu menyamar menjadi kurir swalayan saingannya. Dia ingin tahu sehebat apa proses pengiriman barang lewat aplikasi swalayan saingannya. Di swalayan, Daesung mendata barang-barang yang kosong termasuk pai coklat. Saat itu dia teringat pil yang dia temukan di gereja dan TKP jasad guru TK ditemukan. Segera dia menghubungi kekasih hatinya yaitu Ahe mengenai pil yang ia temukan. Ahe membalas pesan Daesung bahwa itu adalah sejenis vitamin C, bukan pil obat. Saat dus berisi mainan bubble yang dipindahkan oleh Alba terjatuh, Daesung melihat bahwa dus itu berisi bubble yang di dalamnya terdapat pil, sama persis seperti yang ia temukan. Daesung lalu mencari tahu mengenai pil tersebut. Hasil pencarian menunjukkan bahwa CEO pabrik mainan bubble itu adalah orang yang sepertinya dia pernah melihatnya. Apapun menyatakan bahwa matanya sama dengan kakek Nunca, membuatnya melongo. Di sebuah apartemen saat selesai mengantarkan paket, Meong melihat gerak-gerik aneh dari seorang pria. Dia langsung bersembunyi. Saat hendak merekam, ponselnya berbunyi dan terjatuh. Meong spontan menyelamatkan diri dengan memukul pria itu. Pria itu menjelaskan bahwa dia Cheon-gyu dari Real Estate Gumsung dan memperlihatkan percakapannya dengan pemilik unit, namun tidak direspon karena komplainan penghuni di lantai bawah atas kebocoran dari atap. Cheon-gyu lalu mengajak Meong untuk masuk ke unit tersebut. Saat masuk ke unit tersebut, Meong dibuat kaget dengan air yang tergenang. Dan jasad seorang wanita yang tergeletak bersimbah darah membuat Meong dan Cheon-gyu terkaget-kaget. Bagaimana tidak, karena wanita itu adalah wanita yang membuat gaduh di swalayannya. Dan dia saat itu tidak peduli terhadap wanita itu. Cheon-gyu lalu menghubungi polisi atas fakta yang dilihatnya. Sementara Ahe dan Daesung pergi ke rumah sakit tempat kakek Nunca dirawat. Namun, dia hanya menemukan perawat dan wig milik kakek Nunca. Di papan identitas pasien terlihat usia kakek Nunca yaitu 52 tahun. Fakta itu membuat Ahe melongo karena setahunya kakek Nunca mengaku padanya berusia 82 tahun. Mereka pun lalu pergi keluar. Ahe yang menunggu sementara Daesung hendak mengambil plester karena pipi Ahe yang lebam. Dia bertabrakan dengan seseorang yang menjatuhkan sesuatu. Terlihat oleh Daesung bahwa itu adalah kakek Nunca dan dengan mata elangnya dia melihat kalung yang menempel pada kakek Nunca. Yang tak lain mengingatkannya pada sosok di masa lalu, yaitu penjahat berjas. Kakek Nunca pun langsung kabur dihalau oleh Ahe. Bergegas kakek Nunca menodongkan senjatanya kepada Ahe. Daesung hendak melempar persikalengan kakek Nunca. Namun ia teringat saat remaja melempar persikalengan tersebut ke penjahat berjas yang menjahati ibunya tepat sasaran dan bersimbah darah. Ahe seketika melumpuhkan kakek Nunca. Daesung langsung mengetahui dengan pasti karena bekas luka di kepala si kakek Nunca membuktikan bahwa kakek Nunca adalah penjahat berjas, pemalsu uang di masa lampau. Namun Ahe belum percaya fakta itu karena setahunya di masa lalu Daesung telah meniadakan penjahat berjas itu. Daesung kaget karena Ahe mengetahui hal itu. Jelas saja pengakuan Ahe saat itu dia melihat semuanya. Daesung yang mencurigai kakek Nunca pelaku pembunuhan guru TK, hal tersebut dielak oleh kakek Nunca.
bahwa dia memang penipu, bukan pembunuh. Tiba-tiba ponsel keduanya berbunyi. Daesung dihubungi oleh ibunya, dan Ahye dihubungi oleh kaptennya terkait kematian wanita perusuh di swalayan bernama Kyung Ah. Mereka lalu bergegas ke TKP. Ibunya yang mengetahui fakta penjahat berjas adalah kakek Nunca, memastikan dengan melepas jenggot palsu kakek Nunca. Yang benar saja dia adalah penjahat berjas di masa lalu. Polisi Dohyun merasa tidak menyangka karena setahunya dia menemukan penjahat berjas di dalam tong sampah yang meminta tolong, namun dia mengabaikannya saat itu. Saat hendak pulang, Daesung melihat penjaga ikan ada di apartemen itu. Terlihat lewat CCTV oleh detektif bahwa kakek Nunca masuk ke apartemen. Saat diinterogasi, kakek Nunca beralibi bahwa ia hanya menggantungkan kantong plastik di gagang pintu, namun orang lain menukar isinya. Awalnya kakek Nunca hendak membuat gosip bahwa orang-orang pasti akan kapok berbelanja di MS Swalayan, khususnya para wanita yang merasa dikuntit. Berharap swalayan itu bangkrut, namun kakek Nunca mengelak bahwa ia membunuh. Detektif lalu menanyakan perihal tampon pada kantong yang ditemukan di TKP. Kakek Nunca tidak mengerti apa yang dimaksud. Setelah melihat fotonya, kakek Nunca tetap tidak tahu apa itu tampon. Dijelaskan oleh detektif bahwa itu adalah sejenis pembalut. Kakek Nunca tetap pada pendiriannya bahwa ia hanya bermaksud menakut-nakuti, tidak membunuh siapapun. Ahye bertemu dengan Daesung menyatakan bahwa kakek Nunca hanya didakwa sebagai penguntit dan tidak akan mendapatkan hukuman berat karena bukti yang kurang kuat. Ahye lalu memberikan alat setrum agar dibawa oleh Daesung diberikan kepada ibunya untuk berjaga-jaga. Di swalayan, Daesung melihat penjaga ikan yang begitu semangat berjualan. Dia lalu mengajak penjaga daging untuk mengobrol di luar. Daesung menanyakan tempat tinggal penjaga ikan, namun penjaga daging yang tidak mengetahuinya meminta Daesung untuk melihat resume CV-nya saja. Dilihat dari CV penjaga ikan bahwa ternyata tinggal di apartemen yang sama dengan TKP pembunuhan kemarin malam. Bergegas Daesung membawa kunci loker milik penjaga ikan. Dan betapa kagetnya Daesung yang menemukan underwear di dompet yang tersimpan di loker. Dia pun segera membawa kunci kediaman penjaga ikan. Hampir ketahuan karena penjaga ikan masuk ke ruang loker. Beralasan keberadaan Daesung karena penjaga daging menyuruhnya membawakan sesuatu. Dia pun bergegas pergi keluar. Tiba di kediaman penjaga ikan, Daesung memeriksa setiap ruangan, terpaku pada lemari berisi pakaian wanita. Di swalayan karena ikannya sudah habis terjual, penjual ikan pulang lebih awal. Penjual ikan yang tiba di kediamannya, Daesung yang sedang melaporkan temuannya kepada kekasihnya bergegas bersembunyi. Daesung dikagetkan oleh Ahye yang memergokinya. Mereka dari luar balkon menyaksikan penjual ikan tengah mengenakan atribut perempuan. Saat sudah larut malam, mereka mengikuti penjaga ikan keluar apartemen. Namun, mereka harus kehilangan jejak penjaga ikan. Sementara itu, penjaga sayur yang pulang dari tempat kerjanya merasa diikuti oleh seseorang. Dia pun bergegas berlari. Esok hari, saat briefing olahraga bersama, Daesung terlihat memperhatikan penjaga ikan. Penjaga sayur yang datang terlambat meminta maaf karena dia bangun kesiangan terjaga semalaman. Menurutnya sepulang kerja ada yang menguntitnya, mulai dari pertigaan Toserba. Daesung yang letak pertigaan tersebut adalah posisi dia kehilangan penjaga ikan, semakin menyalakan mata elangnya kepada penjaga ikan. Tiba-tiba kaca swalayan pecah yang ternyata dilempar batu oleh kakek Nunca yang merasa hidupnya hancur akibat ulah pemilik swalayan yang memenjarakannya. Daesung mengungkapkan bahwa hidupnya pun tidak maju karena terus mengingat momen pahit di masa lalu, hampir meniadakan kakek Nunca. Detektif polisi yang datang menangkap kembali kakek Nunca. Dia mendengar pernyataan Daesung dengan tegas akan menyelidiki tragedi di masa lalu mengenai percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Daesung saat remaja. Daesung yang beralibi bahwa itu hanya pembelaan karena nyawa ibunya terancam. Detektif menegaskan mulai saat ini akan memantau gerak-gerik dari Daesung. Ahye pun datang menegur detektif tersebut, namun detektif meminta Ahye jangan ikut campur. Detektif lebih lanjut meminta memeriksa kamar dari Daesung. Ahye meminta surat perintah, namun Daesung tidak mempermasalahkannya. Selepas memeriksa kamar Daesung tanpa basa-basi, detektif membawa Daesung dan menjadikannya sebagai tersangka. Interogasi pun detektif tidak sama sekali mendengar jawaban dari Daesung karena dia telah kekeh menyudutkan Daesung sebagai tersangka. Di swalayan, para pembeli tidak jadi berbelanja karena kabar mengenai Daesung tersangka pembunuhan menyebar dengan kilatnya. Tidak cukup bukti, detektif tidak mendapatkan surat penahanan untuk Daesung. Detektif pun membebaskan Daesung. Daesung tiba di kediamannya dan disambut oleh kedua orang tuanya. Meong sebagai ibu tidak terima akan nasib anaknya yang menjadi tertuduh pelaku pembunuhan.
pun bertekad akan menemukan pembunuh sebenarnya. Diskusi di kamar Daesung dengan ibu dan juga Ahe berlangsung. Mereka pun memutuskan untuk mencari tahu perilaku para karyawan swalayan. Diketahui penjaga kosmetik tengah mengincar apartemen murah, terutama dia mengincar apartemen bekas terjadi pembunuhan. Pastinya harganya jatuh. Siang hari diinformasikan oleh suaminya bahwa Yongsun akan lengser sebagai pimpinan komplek karena tidak akur dengan komite pembangunan komplek kembali. Maka dari itu dia akan digantikan, namun diam-diam Yongsun membentuk komite pemilihan kontraktor eksklusif. Dan menurut rumor yang dia ketahui, bahwa penjaga kosmetik diam-diam mencalonkan diri menggantikan Yongsun sebagai pemimpin pembangunan komplek kembali. Karena menurut rumor, penjaga kosmetik tengah sibuk melobi apartemen yang diprediksi dengan adanya kasus pembunuhan di apartemen, unit harganya akan turun drastis. Menurut rumor juga bahwa penjaga kosmetik memiliki uang yang amat banyak di rumahnya untuk membeli unit apartemen itu. Sementara Yongsun sebagai pimpinan komplek yang masih menjabat, door to door membuat petisi penolakan pembangunan kembali. Di swalayan, Daesung yang hendak menyimpan kunci kediaman penjaga ikan di box barang kehilangan sejenak tertegun dan sendal sebelah milik almarhum guru TK. Polisi Do-hyun yang melihatnya mengambil bukti sendal yang ditemukan oleh Yul tersebut. Melihat penjaga ikan tidak ada di swalayan dan Daesung yang berasumsi kepada ibunya bahwa Yul adalah saksi kunci kematian guru TK. Karena gelembung yang dimilikinya tertinggal di sana. Kemungkinan Yul melihat kejadian itu. Digegas Daesung dan ibunya mencari Yul. Meong yang pergi ke kediaman Yul tidak mendapati keberadaan Yul. Daesung pergi ke tempat real estate Gamsung menanyakan kepada Cheon-gu sebagai ayah dari Yul mengenai keberadaan Yul. Tahuinya bahwa Yul bisa menjadi saksi atas kematian guru TK. Namun ayahnya tidak mengetahui keberadaan Yul. Diasumsikan olehnya kemungkinan Yul berada di rumah. Daesung lalu pergi ke swalayan mengambil kunci kediaman penjaga ikan. Daesung yang sampai di kediaman penjaga ikan membukakan pintu dan Daesung langsung menyerobot masuk mencari keberadaan Yul. Meong yang sampai di kediaman penjaga ikan melihat anaknya tengah ribut dengan penjaga ikan langsung menyetrumnya. Mereka lalu menginterogasi penjaga ikan setelah sadarkan diri. Penjaga ikan tidak mengetahui keberadaan Yul. Langsung Daesung menanyakan sweater milik Kyung-ah ada di lemari penjaga ikan. Penjaga ikan menyatakan bahwa itu ada pemberian dari Kyung-ah. Di komplek ini hanya Kyung-ah temannya mengetahui jati diri dia sebenarnya. Kyung-ah juga menyuruhnya untuk membeli tampon dari swalayan karena Kyung-ah terlalu takut untuk pergi ke swalayan semenjak ada teror pengiriman paket. Daesung lalu diminta oleh penjaga ikan agar memeriksa dokumen di bawah ranjang. Terlihat olehnya pernyataan bahwa penjaga ikan didiagnosa transseksualisme. Melihat fakta sebenarnya, Meong dan Daesung pun meminta maaf. Yul yang berlari tanpa mengenakan alas kaki, dia tergopoh-gopoh dan bersembunyi. Dia mencari ponsel ibunya yang tidak ditemukannya. Tiba-tiba kakek Nanju yang menemukan Yul dan memiliki ponsel milik ibunya. Langsung ditolong oleh pimpinan Yongsun. Dan membuat ramai sekitar menjadi ricuh. Segera Cheon-gu sebagai ayah mengamankan Yul. Polisi Do-hyun lalu memeriksa kediaman kakek Nanju. Namun dia tidak menemukan apa-apa. Dan meminta agar jangan membuat gaduh lagi. Esok harinya penjaga ikan memberitahu Daesung bahwa dia mencurigai penjaga daging karena dia juga membeli stocking dan tampon. Pernyataan tersebut membuat Daesung tertegun. Saat penjaga daging mengantarkan penjaga sayuran, diikuti oleh Daesung. Penjaga sayur meminta agar penjaga daging berhenti mengantarnya pulang. Penjaga sayur pun pergi ke kediamannya. Melihat penjaga daging pergi dengan rapuh, Daesung pun tidak mencurigai apapun. Selesai bebersih, penjaga sayur diteror yang memasuki kediamannya dengan mudah. Penjaga sayur bersembunyi dan menghubungi polisi. Polisi pun sigap datang. Ahe meminta agar penjaga sayur menghubungi suaminya. Namun penjaga sayur menolak karena takut mengganggu pekerjaan suaminya yang kini tengah berada di Filipina. Esok hari penjaga sayur meminta berhenti bekerja karena ia akan pergi jauh takut akan menjadi korban berikutnya. Membuat penjaga daging terpukul. Melihat gelagat aneh, penjaga daging Daesung menghampirinya di luar dan mengajaknya untuk membuat party kecil di balkon sepulang kerja bersama penjaga ikan. Penjaga daging lalu menanyakan sketsa miliknya yang hilang kepada Daesung. Seketika Daesung mengingat dirinya pernah membuka loker milik penjaga daging dan membawa buku untuk menghindari kecurigaan penjaga ikan saat itu. Dia pun beralasan tidak melihat buku sketsa. Sementara itu, Yongsun yang berada di apartemen merasa aneh dengan satu unit yang listriknya menyala terus, sementara tidak ada penghuni. Karena tidak dikunci, dia pun masuk dan semakin ganjal. Karena ada freezer yang amat besar. Saat melihat isi freezer itu, betapa kagetnya ia. Dan seketika dia pun dibius dari belakang. Yul yang tiba di swalayan menyimpan ponsel milik ibunya di box barang hilang.
Dia dihampiri oleh Meong yang memberinya coklat. Tiba-tiba suaminya datang dengan membawa mesin capitan boneka mainan bentuk bisnis barunya. Ungkapnya kepada istrinya. Ayah Daesung membenah mesin mainan itu dibantu oleh Yul. Diam-diam, Yul memindahkan ponsel ibunya ke dalam boneka beresleting dan memasukkannya ke dalam mesin capit itu. Di atap party kecil-kecilan tengah diselenggarakan Daesung, terlihat ayah dan penjaga ikan yang baru datang. Penjaga ikan bercerita tentang masa lalunya yang tidak diterima oleh keluarganya karena menyatakan jati dirinya sebenarnya. Namun Ahel lalu menanyakan cara memakai riasan kepada penjaga ikan. Penjaga ikan lalu menunjukkan make upnya, namun Alba datang membawa daging titipan dari penjaga daging yang datang terlambat. Ahel langsung berpura-pura menyimpan tas make up seolah miliknya. Mereka pun bercengkrama, makan dan minum bersama tanpa kehadiran penjaga daging. Ahel yang tak sanggup akan minuman yang ditengguknya bergegas menuju toilet diantar oleh Daesung. Saat mengambil handuk, Daesung melihat buku sketsa milik penjaga daging. Betapa terkejutnya ia karena buku tersebut berisi gambar-gambar yang seram. Lalu ibunya datang meminta Daesung untuk mengirimkan barang pesanan. Meskipun sedang party kecil, Daesung yang patuh akan perintah ibunya mengantar barang pesanan tersebut. Yongsun yang diintimidasi di unit apartemen tempat dia disekap, dia berusaha kabur, namun diangkat dan terjatuh. Daesung yang selesai mengantarkan barang pesanan dengan lempeng berjalan keluar unit apartemen yang sama. Penjaga kosmetik berjalan ke arah TKP terjatuhnya Yongsun bergegas menghubungi polisi saat tahu Yongsun terdampar dengan luka di matanya. Saat Daesung mengantarkan pulang Ahye, dia melihat mobil ambulans dengan sirine yang kencang berbunyi. Bergegas mereka mengikutinya. Melihat Yongsun yang dibawa ke dalam ambulans mencoba menahan detektif polisi yang kesulitan memahami maksud dari ucapan Yongsun karena bibir dan mata Yongsun dilem. Bergegas detektif ke unit yang dimaksud, namun kakek Nunca komplain karena mereka menekan tombol berkali-kali, membuatnya amat jengah. Diberitahu oleh kakek Nunca bahwa unit tersebut kosong, percuma bila menekan bel terus-menerus. Melihat kakek Nunca tinggal bersebelahan dengan unit kosong itu membuat detektif penuh curiga. Di kediamannya saat bangun tidur, Daesung dikagetkan dan berontak dengan penjaga daging yang ada di depannya membawa lem tembak. Beralasan lem tembak itu dipakai untuk memperbaiki pintu Daesung yang rusak, penjaga daging mendapatkan luka di dagunya atas pemberontakan Daesung, meminta Daesung untuk bergegas mandi dan juga bekerja. Di swalayan, penjaga kosmetik menginformasikan bahwa tadi malam Yongsun tergeletak terjatuh dengan luka lem tembak, membuat Alba dan Meong merinding. Detektif lalu datang menemui Daesung yang mencurigainya karena berada di TKP saat kejadian. Daesung menjelaskan bahwa ia di lokasi karena mengantar barang pesanan. Tidak mendengar pernyataan Daesung, Daesung pun terpaksa ikut dengan detektif yang menangkapnya. Di swalayan, penjaga kosmetik tiba-tiba membawa karbol dan buru-buru pergi. Dia ditanya oleh ayah Daesung dan hanya beralasan ada urusan mendesak. Ayah Daesung lalu melayani Yul yang hendak bertransaksi. Karena uang yang diberikan Yul terlalu banyak, ayah Daesung hendak mengembalikannya. Namun saat memegang tangannya, Yul seperti kesakitan. Ayah Daesung pun kaget karena banyak luka di tangan Yul. Dia pun bergegas akan mengobati luka-luka itu. Namun Yul malah berlari dan meninggalkan barang belanjaannya. Di kantor kepolisian, detektif menyatakan bahwa saksi yang melihat keberadaan Daesung di apartemen tadi malam adalah kakek Nunca. Beralasan dia melihat Daesung pergi keluar saat Yongsun terjatuh. Namun dia mengambil lem tembak dan memindahkannya dari dekat pintu apartemen kosong ke dekat lokasi. Dia melihat terjatuhnya Yongsun. Tiba-tiba lem itu tidak ada. Detektif lalu menyuruh Daesung untuk pulang karena bukti yang kurang kuat. Di swalayan, ayah Daesung pamit kepada istrinya karena harus berjualan di tenda komplek. Tiba-tiba penjaga daging meminta izin kepada Meong untuk menutup etalase daging lebih awal karena urusan mendesak yang mengharuskannya pulang lebih awal. Meong selalu mendapatkan telepon dari Ahye bahwa dicurigai penjaga daging adalah pelaku selama ini. Karena saat kejadian Yongsun tadi malam, penjaga daging tidak ikut party kecil bersama mereka. Selepas menutup telepon, Meong meminta penjaga daging untuk menyiapkan menu tonkatsu untuk anak TK. Beralibi barusan adalah telepon dari pesanan guru TK. Penjaga daging pun menuruti perintah bosnya. Meong selalu bergegas meminta kepada penjaga ikan untuk mengikuti penjaga daging bila dia keluar swalayan. Dan di ultimatum jangan ketahuan serta harus mengupdate kondisinya lewat pesan. Menuju perjalanan pulang, Daesung melihat penjaga kosmetik yang tergesa-gesa. Dia pun mengikuti penjaga kosmetik tersebut, yang terpantau berkelakuan kasar terhadap seorang pemuda. Daesung tetap mengikuti penjaga kosmetik dan terlihat olehnya penjaga kosmetik menuju rumah sakit.
Tiba di depan ruangan Yongsun yang mendapatkan perawatan rumah sakit. Penjaga kosmetik meminta polisi yang berjaga untuk memberikan izin masuk karena dia ingin menengok Yongsun dan merasa khawatir. Awalnya tidak diizinkan karena kelihayannya dalam merayu dan menyogok dengan minuman bernutrisi. Akhirnya penjaga kosmetik diizinkan masuk. Penjaga kosmetik menyimpan buah tangannya untuk Yongsun dan mencoba menciumkan wangi dari tutup karbol kepada Yongsun, juga menanyakan perihal bau Yongsun. Saat ditemukan olehnya sangat mirip dengan bau karbol ini. Namun tiba-tiba Daesung datang dan meminta penjaga kosmetik untuk pergi bersamanya. Penjaga kosmetik lalu bertemu dengan rekannya yang bekerja di rumah sakit. Dia menanyakan Ibu Yul yang dirawat di rumah sakit ini. Namun rekannya menginformasikan bahwa Ibu Yul tidak dirawat di rumah sakit ini. Sementara itu penjaga daging yang telah selesai bekerja, dia pamit pergi. Segera penjaga ikan mengikutinya dan mengupdate posisinya kepada Meong. Dia yang terus mengikuti penjaga daging harus kehilangan jejak karena sepatu heels yang patah. Namun dia melihat penjaga sayur masuk menuju apartemennya. Tiba di parkiran terdengar suara teriakan sangat kencang. Ayah dan penjaga ikan langsung pergi mengeceknya. Terlihat penjaga daging memaksa masuk ke kediaman penjaga sayur. Dia langsung murka terhadap laki-laki yang menyakiti penjaga sayur. Ayah sebagai polisi langsung menghentikan penjaga daging dan meluluhlantahkan lelaki itu, yang ternyata adalah mantan suaminya bernama Myung-so. Selalu berbuat KDRT terhadap penjaga sayur. Daesung yang tiba di swalayan diminta oleh ayahnya untuk mengantarkan barang belanjaan Yul dan uang kembaliannya. Daesung langsung bergegas menemui Yul. Yul yang menerima barang belanjaannya bersyukur karena Daesung tidak dipenjara. Menurutnya Daesung bukan pelakunya. Saat Daesung mencoba memegang tangan Yul memastikan informasi yang akurat dari Yul, tiba-tiba Yul pun merasakan kesakitan. Bergegas dia mengecek tangan Yul. Daesung langsung memastikan luka yang dialami Yul perbuatan ayah Yul. Yul tiba-tiba pergi menjauh dan memeluk ayahnya. Seketika Jeonggi memerintahkan agar Daesung tidak usah mendekati anaknya lagi, beralasan dia takut rumor tentang Daesung yang seorang kriminal. Meongs, penjaga daging, dan penjaga ikan melihat reaksi Jeonggi yang tidak biasa. Tiba-tiba Jeonggi pergi pamit membawa Yul. Daesung lalu menginformasikan firasatnya bahwa Jeonggi melukai Yul. Kakek Nunca lantas menceritakan yang ia tahu mulai dari melihat ponsel Yul yang ia temukan. Bahkan dia berujar memergoki Yongsun yang disekap oleh Jeonggi yang masuk ke unit kosong samping di kediamannya. Dia pun berujar bahwa telah mendokumentasikan semuanya. Saat masuk ke kediamannya, Jeonggi menerobos masuk dan kakek Nunca yang berlumuran darah mencoba menyelamatkan diri keluar dari kediamannya. Namun dia tertarik kembali ke dalam. Pagi hari penjaga kosmetik memasang selembaran di luar jendela toko berita kehilangan anjing bernama Myongji dengan imbalan $1.000. Penjaga kosmetik lalu masuk swalayan dan meninggalkan tasnya, hendak bersiap bekerja. Bergegas Meong memeriksa isi tas dan situasi dijaga oleh para karyawannya. Menemukan buku catatan, bergegas Alba memotretnya dan mengembalikan ke tempat semula. Tiba-tiba penjaga kosmetik merasa tidak enak badan dan meminta izin pulang diizinkan oleh Meong. Kepergian penjaga kosmetik segera diikuti kembali oleh Daesung. Sementara itu, Ahe menangkap Junho dengan tuduhan pencurian anjing milik mantan kekasihnya. Di kantor polisi, Junho menyatakan ia bersama Myungji saat terakhir kali, namun terjatuh karena dia diserang oleh wanita yang berbadan besar. Yang tak lain itu adalah penjaga kosmetik. Penjaga kosmetik mencari Myungji, sang anjing diikuti oleh Daesung. Myungji mendekati Daesung dan memeluknya. Dipergoki oleh penjaga kosmetik yang merebutnya dan berlari memberikannya kepada Sohee sang pemilik. Sohee pun berterima kasih karena selama ini penjaga kosmetik membantunya, termasuk membantu mengintimidasi Junho mantannya yang menguntitnya. Di swalayan, ayah Daesung mendapatkan boneka dari mesin pencapit langsung diambil oleh istrinya. Jeonggi berbelanja ditanyai oleh penjaga kosmetik mengenai koper yang besar hendak Jeonggi bawa. Beralasan dia akan menjenguk istrinya. Daesung langsung menanyai keberadaan istri Jeonggi. Dengan jelas, Jeonggi mengatakan bahwa istrinya berada di rumah sakit. Dalam diamnya, Daesung tahu bahwa istri Jeonggi tidak berada di rumah sakit. Saat esok hari yang berbeda, detektif yang menduga Daesung pelaku pembunuhan diperhatikan oleh Yul dan menyatakan bahwa Daesung bukan pelakunya, maka detektif harus bekerja dengan benar. Ungkapan Yul membuat detektif tertegun. Yul lantas mencari boneka yang ia masukkan ke dalam mesin pencapit, namun ia tidak menemukannya. Daesung menanyakan mengenai boneka yang dicari Yul. Dia pun menyimpan nomor ponselnya di ponsel Yul.
Yul menyatakan kemungkinan dia tidak bisa menghubungi Daesung. Daesung langsung memberikan mainan sinyal SOS agar digunakan bila Yul tidak bisa menghubunginya lewat ponsel. Namun, Yul menyatakan bahwa itu adalah mainan 505. Yul pun meminta agar Daesung jangan memberitahu ayahnya bila dia berkunjung ke swalayan. Melihat Yul, Meong segera memberinya coklat. Mengingatkannya kepada ibunya, Yul pun menolak coklat itu. Karena menurutnya itu, ibunya membelikan tanpa sepengetahuan ayahnya. Saat tangannya dipegang oleh Meong, tiba-tiba Yul merasakan kesakitan. Detektif pun memperhatikan. Meong meminta agar dia bisa memeriksa tangan Yul yang sakit, namun Yul menolak. Bergegas, Daesung membawa minuman dan menumpahkan seolah tidak sengaja membuat baju Yul kotor. Saat itu, bergegas penjaga kosmetik membawakan baju baru. Meong selalu membawa Yul untuk berganti pakaian. Terlihat olehnya luka di sekujur badan Yul. Meong pun meminta izin untuk memotret luka yang dialami Yul dan memintanya ke rumah sakit untuk diobati. Namun Yul menolak dibantu karena dia tidak ingin tinggal di panti asuhan, hanya ingin menemui ibunya. Melaporkan kasus Yul ke detektif yang masih ada di swalayan, namun detektif tidak mau tahu dan meminta mengamankan bukti, juga melaporkan resmi ke kantor polisi. Daesung lalu meminta detektif untuk mengikutinya. Dia lalu ke kantor milik Cheongju dan memecahkan kaca pintunya. Mereka lalu masuk dan memeriksanya. Di belakang poster terdapat pintu rahasia. Di dalamnya ada sendal Yul dan lem tembak. Dicurigainya pelakunya adalah Cheongju selama ini. Cheongju yang melihat tindakannya diketahui Daesung dan detektif. Saat detektif mencoba menangkapnya, dia pun segera menusuk detektif dan mengurung Daesung. Di swalayan, Yul yang dihubungi ayahnya, dia pun pergi meninggalkan swalayan. Mengetahui Yul tidak ada, Meong selalu mengajak penjaga ikan untuk memeriksa Yul, yang ternyata sudah ada dalam dekapan ayahnya. Meong dan penjaga ikan tidak menemukan penampakan Yul, maupun ayahnya di kediamannya. Meong menghubungi Ahe untuk menemukan mereka. Ahe langsung pergi ke kantor Cheongju, namun dia mendapati detektif yang tertusuk dan Daesung yang memiliki luka di tangannya, karena mendobrak pintu dan berhasil keluar. Tiba-tiba datang polisi Do Hyun yang menangkap Daesung. Menyangka Daesung yang melukai detektif. Namun Daesung menanyakan keberadaan Yul. Ahe menginformasikan bahwa Yul sudah tidak ada di swalayan. Di kediamannya pun tidak ada. Bergegas Daesung dan Ahe mencari Yul. Meminta polisi Do Hyun untuk memberinya waktu karena dia bukan pelaku penusukan detektif. Yul yang berada di unit kosong melihat freezer yang amat besar. Saat dibuka, betapa kagetnya ia melihat jasad kakek Nunca. Saat makanan dan minumannya telah habis, Cheongju yang tidak bisa keluar, dia lalu memesannya lewat online. Di swalayan, Meong mendapatkan orderan online. Dia pun bergegas pergi menjadi kurir. Meong pun mengantarkan pesanan online yang ternyata berlokasi di samping unit kakek Nunca. Sampai di swalayan kembali, Meong meminta penjaga daging dan penjaga ikan untuk menutup semua pintu swalayan. Namun dia merasa aneh mendapatkan orderan kembali dengan belanjaan yang sama seperti tadi. Namun di keterangannya tertulis 505. Saat Daesung menanyakan lokasi pemesan, Meong menyatakan posisinya di samping unit kakek Nunca. Mendengar fakta itu, jelas sebagai calon pimpinan komplek baru, penjaga kosmetik menyatakan bahwa itu adalah unit kosong, tidak mungkin memesan barang. Daesung langsung menyatakan bahwa 505 adalah sinyal dari Yul. Daesung bergegas berlari diikuti para karyawan swalayan. Begitupun dengan Ahe dan polisi Do Hyun yang menuju lokasi keberadaan Yul. Mereka yang tiba di lokasi meneriaki Yul dan mencoba membobol pintu. Berada di unit berbeda namun dekat, Yul pun bersembunyi dan dia mencoba keluar melewati balkon. Terlihat oleh Ahe dan Do Hyun yang baru tiba di lokasi, menyuruh Yul untuk tetap diam sampai bantuan datang. Daesung yang mencurigai unit kakek Nunca bergegas, penjaga ikan mencoba membobol unit kakek Nunca. Sementara Daesung mengecek unit yang berhasil dibobol, dia menemukan coklat pemberian ibunya untuk Yul. Dan saat membuka freezer, terdapat jasad kakek Nunca. Ahe mencoba menyelamatkan Yul, meminta izin masuk ke penghuni di samping unit Yul berada. Dia pun menyelamatkan Yul. Penjaga ikan lalu berhasil membobol unit kakek Nunca, dia yang mencoba masuk diserang oleh Cheongju. Namun, penjaga ikan berusaha melawan sekuat tenaga. Ahe yang menghampiri Daesung terkaget-kaget, lihat isi freezer terdapat jasad ibu Yul dan juga kakek Nunca. Daesung bergegas membawa Yul hendak pergi bersama Ahe. Dia bertemu dengan ibunya yang menghampirinya. Melihat Cheongju berlari, Daesung bergegas menitipkan Yul kepada ibunya dan mengejar Cheongju ditemani oleh Ahe. Sementara penjaga daging masuk ke unit di mana penjaga ikan berada dan terluka.
Daesung dan Ahye yang terus mengejar Cheongyu harus kehilangan jejak langkah Cheongyu. Polisi Dohyun memeriksa isi ponsel milik Ibu Yul. Terlihat jelas aksi kejahatan yang dilakukan oleh Cheongyu. Dipastikan olehnya, bukti ini bisa menjebloskan Cheongyu ke penjara. Ayah Daesung memastikan juga bahwa Yul akan dia rawat. Penjaga kosmetik mendapatkan informasi dari kenalannya yang melihat Cheongyu. Dia bergegas menghubungi penjaga daging dan menginformasikan lokasi terupdate Cheongyu. Penjaga daging yang dibonceng Meong selalu menemukan Cheongyu yang berlari kencang. Cheongyu lalu menimpuk mereka dengan plastik sampah berukuran besar. Daesung yang masih bersama Ahye dihubungi oleh ibunya menanyakan Yul dan meminta agar Daesung jangan mengirimkan barang ke nomor 505. Bergegas Cheongyu menutup ponsel, memperingatkan agar Meong menjaga sikap. Jika tidak, maka ia akan membakar ruangan mereka berada. Daesung menyadari bahwa ibunya memberi sinyal 505 yang artinya dia bersama Cheongyu. Ahye meminta Daesung bersikap seolah tidak tahu, dan dia akan mencari bala bantuan menuju swalayan, karena Cheongyu sepertinya menginginkan Yul. Daesung lalu menghubungi kembali ibunya dan menginformasikan bahwa ia saat ini bersama Yul hanya berdua di swalayan, karena ayahnya pergi ke kantor polisi. Bergegas Daesung menuju swalayan hendak melancarkan aksinya. Cheonggu yang tiba di swalayan melihat Daesung dengan gagah menghampirinya dan memperingatkan bahwa keadaan tidak seperti yang Cheonggu pikir. Tidak ingin Cheonggu menyakiti ibunya yang mencoba menghampiri dirinya di swalayan, Daesung menutup pintu rolling door. Mereka pun berduel dengan strategi masing-masing. Rolling door yang berhasil terbuka bergegas mereka masuk memeriksa keadaan di dalam. Cheongyu lalu ditangkap dan diamankan Ahye bersama polisi Dohyun. Yul yang melihat ayahnya dari kejauhan, dia lalu menghampiri Daesung dan mengucapkan terima kasih. Di hari berbeda dengan semangat dan ceria, penjaga kosmetik mendapatkan jabatan barunya menjadi pimpinan komplek, menggantikan Yongsun yang masih dirawat di rumah sakit. Sementara itu, polisi Dohyun lalu menjenguk Yongsun di rumah sakit, mengutarakan bahwa penjaga kosmetik memberikan hadiah untuk Yongsun. Datanglah anaknya Yongsun yang melandas langsung dari San Francisco. Mereka pun berpelukan setelah sekian lama tidak bertemu. Sementara itu di swalayan semua terlihat ramai dan ceria. Namun Daesung merasa heran karena box coklat pie terbuka. Detektif menghampirinya dan mengutarakan bahwa ia yang membukanya. Detektif pun dengan tulus meminta maaf kepada Daesung atas segala kehilapannya selama ini. Daesung lalu memberinya coklat pie bentuk pertemanan. Di tempat kasir, Meong video call dengan Yul yang tampak bahagia dan juga ceria. Beberapa saat setelah itu datanglah buah nanas yang dibawa calon mertuanya menanyakan pekerjaan dari Daesung. Di tempat kasir dengan tegas Daesung mengungkapkan bahwa ia kini seorang kasir. Dilanjut ayah Ahye menanyakan kelanjutan profesi Daesung ke depannya. Ibu Daesung memberi restu dan akhirnya label Swalayan pun berganti brand menjadi Mom and Son Swalayan. Dan harapan masa depan baru Daesung ditegaskan dengan perubahan brand Swalayan Mom and Son menjadi akhir dari drama The Killer Shopping List. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia mantengin dari awal. Sekarang Cece undur diri dulu. Bye!